Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, saya doakan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa diberikan umur yang panjang, semoga senantiasa diberikan kelimpahan rezeki, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabatku, jika berkenan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih para sahabatku, para sedulurku, terima kasih banyak telah mensupport perkembangan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang saat ini sedang viral, yaitu tentang kemunculan makhluk halus di siang bolong atau kemunculan kuntilanak atau semacam makhluk gaib yang rambutnya panjang terurai ke bawah. Jadi dunia maya dihebohkan dengan adanya video yang beredar bahwa ada makhluk gaib di siang bolong di sebuah air. Pada saat itu sosok wanita yang rambutnya panjang terurai ke depan, kemudian berada di dalam sebuah air terjun. Jadi di sebuah air terjun, kemudian orang-orang dihebohkan melihat ada penampakan tersebut, kemudian bisa tertangkap kamera, kemudian tiba-tiba saja ada suara yang membuat bulu kuduk merinding, yaitu ada suara tertawa dari kuntilanak ini gitu. Dia tertawa, kemudian membuat orang yang di sekitar itu akhirnya heboh. Kemudian ada juga yang mencoba untuk menyiram air, ada mencoba untuk mencari tahu itu makhluk apa, dan kemudian makhluk air ini tiba-tiba saja lenyap menghilang ke dalam di bawah air terjun tersebut. Kemudian setelah diposting di Twitter, kemudian di TikTok juga, itu sampai banyak sekali viewernya dan memang menjadi viral, sehingga menimbulkan banyak perdebatan di kalangan netizen. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah makhluk tak kasat mata atau sebangsa penunggu setan air atau jin air. Jadi setan air ini mungkin menurut pendapat netizen itu bahwa setan air ini biasanya itu menggoda manusia. Jadi ketika ada orang berenang maka akan ditarik sehingga bisa tenggelam. Kemudian ada lagi yang berpendapat lain bahwa itu adalah hal setan kuntilanak dan sebagainya. Para sahabatku, dilihat dari video tersebut, kalau pendapat saya pribadi sebetulnya itu kalau segi keilmuan aura, pendeteksian aura itu sebetulnya tidak ada energi. Karena kalau bangsa gaib, bangsa jin itu biasanya itu mereka itu ada kaitannya dengan sebuah energi. Jadi mereka itu akan memancarkan energi yang bisa dideteksi oleh manusia. Kemudian ketika sebuah bangsa gaib atau bangsa jin itu ingin berubah dari energi, berubah menjadi materi atau berubah menjadi wujud menjadi manusia, entah itu menjadi binatang dan sebagainya, itu membutuhkan energi yang sangat kuat. Dan tidak seperti itu. Jadi tidak seperti siang bolong itu. Jadi kalau saya memprediksi video itu bukan kuntilanak, bukan bangsa gaib atau bukan jin, tetapi kemungkinan hanya ada orang iseng aja yang membuat sedemikian rupa agar terlihat lebih natural. Tapi itu tidak ada energi bangsa jinnya, itu tidak ada energi bangsa gaibnya. Jadi itu hanya bentuk, entah itu boneka yang memang ditarik atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas kalau bangsa jin beneran atau kuntilanak beneran itu tidak seperti itu. Ketika kuntilanak beneran itu adalah sebuah energi akan bisa jadi berubah menjadi sebuah materi. Energi itu juga bisa menggerakkan benda-benda. Jadi ketika ada interaksi dengan bangsa gaib atau bangsa jin yang bisa menggerakkan benda, misalkan ada benda jatuh, ada benda bergerak dan lain sebagainya, itu bisa terjadi karena mereka para bangsa gaib, para bangsa jin yang memiliki energi yang tinggi sehingga bisa menggerakkan benda-benda. Tetapi ada fase-fase di mana bangsa gaib itu bisa berubah wujud menjadi manusia. Itu yang menurut saya tidak masuk ke tidak masuk ke logika gitu, tidak masuk kepada keilmuan yang saya pelajari selama ini, yaitu tentang energi. Jadi
mungkin ada kelebatan atau ada cahaya atau ada orbs dari bentuk bangsa gaib, bangsa jin, tetapi untuk berubah menjadi sosok manusia, apalagi di siang bolong, apalagi dilihat oleh banyak orang, itu sangat kecil kemungkinannya. Mungkin bisa menampakkan wujud di 1 atau 2 orang, tapi kalau bersama-sama, apalagi bentuknya seperti itu di siang hari, di siang bolong, kemudian di bawah air, saya rasa itu bukan bangsa kuntilanak sesungguhnya, bukan setan air gitu. Jadi kadang-kala yang namanya bangsa jin atau bangsa setan itu, mereka itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu keimanan manusia. Kadang-kala mereka itu yang, kalau kita berbicara masalah setan air, itu ada juga mereka yang mencoba untuk mengganggu keimanan manusia dengan cara seperti ada buncul atau tikar ya. Jadi ketika tikar itu mengambang, tiba-tiba ada orang berenang, tiba-tiba ditilep dan lain sebagainya, tiba-tiba kaki ditarik. Mereka itu intinya ingin menunjukkan eksistensi mereka itu ada, sehingga manusia itu bisa menghormati mereka. Bahkan tujuannya bukan untuk menghormati, bahkan menakuti mereka. Sebenarnya kita nggak perlu takut kepada mereka. Mereka adalah bangsa jin, bangsa yang memang sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kadang-kala juga bangsa-bangsa gaib atau bangsa-bangsa jin itu juga ketika mereka merasuki tubuh manusia, ketika mereka itu masuk ke dalam tubuh manusia dan bisa berinteraksi dengan manusia, dengan bahasa mereka sendiri, itu kadang-kala ketika kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, namun bangsa gaib itu, bangsa jin itu tetap tidak mau keluar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sebetulnya begini para sahabatku, kalau secara kodrat yang telah Allah ciptakan, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan bangsa setan ya sebelum Nabi Adam ya, yang namanya bangsa iblis itu sudah diciptakan. Kemudian sebelumnya itu akhirnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena memiliki sifat yang sombong, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Nabi Adam, tetapi iblis ini tidak mau menyembah Nabi Adam, sehingga diusirlah dari surga. Dari turun-temurun di bangsa iblis ini akhirnya muncullah jin, setan perkayangan, kuntilanak, demit dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu sebetulnya itu adalah orang-orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diperintahkan untuk beribadah, mereka beribadah, tapi kalau untuk menyembah manusia, mereka tidak mau. Salah satu kelemahan dari mereka adalah sifatnya yang sombong. Jadi ketika kita mencoba untuk membacakan ayat suci Al-Quran, ketika kita dengan cara yang biasa saja, tanpa sebelumnya kita melakukan istiqomah terhadap ayat-ayat tersebut, maka bangsa jin akan lebih pintar untuk mengucapkan atau melafadzkan ayat suci Al-Quran. Karena mereka adalah makhluk Allah yang dulu pernah beribadah ratusan tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika kita mendawamkan sebuah zikir atau doa-doa di mana kita mencoba untuk mengistiqomahkan doa tersebut, zikir tersebut, lafaz tersebut setiap hari, setiap malam, sehingga Allah menyuruh malaikatnya untuk membantu kita menangkal bangsa-bangsa jin tersebut. Sehingga interaksi ketika ada seorang peruqyah ketika membacakan ayat-ayat, contoh ayat kursi yang dia bacakan adalah ayat kursi yang sering dan ia dawamkan, sehingga ketika membaca ayat kursi tersebut datanglah malaikat yang berinteraksi kemudian mengusir bangsa jin tersebut. Jadi hakikatnya itu adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bacaannya. Karena kalau bacaannya, saya berapa kali ketemu sama orang yang kesurupan itu, ketika kita mencoba untuk membaca ayat kursi, dia hafal, bahkan surat Yasin dia hafal, dia bahkan lebih pintar. Tetapi ketika berbenturan dengan energi, maka mereka akan panas, mereka akan takut dan keluar. Sesungguhnya manusia itu adalah khalifah di muka bumi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita derajatnya itu insya Allah lebih tinggi daripada bangsa setan, jin, perkayangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut kepada bangsa seperti mereka. Seperti kejadian yang tadi, munculnya penampakan di siang hari bolong, ada sosok kuntilanak berambut panjang yang menghebohkan, itu kita tidak perlu takut. Dan memang kalau untuk video tersebut, kalau saya memprediksi itu adalah bukan kuntilanak sesungguhnya, itu adalah semacam prank atau settingan yang dibikin video tersebut sehingga terkesan natural. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali saya salah, barangkali itu beneran ataupun
berbeda ya mungkin kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini para sahabatku, para sedulurku. Terima kasih banyak telah menonton channel saya. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.